Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini mari kita merenungi firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 56 ayatnya yang pertama sampai kelima. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, Mazmur 56 ini ditulis Daud saat ia di dalam pelarian, ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Ia sedang dalam keadaan sangat terdesak, terancam secara fisik, dikejar-kejar musuh, dan tidak punya tempat aman untuk bersandar. Dan dalam tekanan seperti itu, ia memulai doanya dengan jeritan, "Kasihanilah aku ya Allah." Ini adalah seruan dari jiwa yang benar-benar sadar bahwa satu-satunya tempat perlindungan yang sejati adalah Tuhan sendiri. Di tengah hidup kita di kota yang padat, cepat, dan sering penuh dengan tekanan, kita pun bisa merasa seperti Daud, merasa terdesak, lelah, dan juga ketakutan. Tekanan bisa datang dari pekerjaan, dari tuntutan sosial, dari ketakutan akan masa depan, bahkan dari pergumulan pribadi yang tidak kita bagi dengan siapapun. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga, Daud melanjutkan, "Musuh-musuhku menginjak-injak aku sepanjang hari. Aku dikepung banyak orang yang memerangi aku dengan sombong." Gambaran ini sangat manusiawi dan sangat jujur Bapak Ibu. Iman yang sejati bukanlah iman yang pura-pura kuat, tapi iman yang membawa ketakutan kepada Tuhan. Namun di tengah semua itu, Daud menulis kalimat yang menjadi pusat dari renungan kita pagi hari ini. Dia mengatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Inilah inti dari iman yang sejati. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri dalam menghadapi ketakutan, tapi kita berpaling kepada Allah yang berdaulat. Tuhan bukan hanya tahu apa yang kita alami, tapi Dia berkuasa atas segalanya dan setia pada janjinya. Dalam terang perjanjian baru, kita tahu bahwa pengharapan kita berakar pada karya Kristus. Di kayu salib, Yesus sendiri pernah mengalami ketakutan dan penderitaan yang jauh lebih besar. Bahkan sampai berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita yang percaya kepadanya tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Bapak Ibu, melalui Kristus kita tahu bahwa Allah bukan hanya penonton dari penderitaan kita. Ia adalah Allah yang hadir, yang mengerti ketakutan kita, dan yang telah menanggung penderitaan itu bersama dan untuk kita. Oleh sebab itu, kita bisa berkata seperti Daud di dalam ayat yang kelima, "Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." Bukan karena masalah kecil, tapi karena kita mempunyai Allah yang besar. Bukan karena hidup kita pasti mulus, tapi karena Kristus telah berjalan lebih dulu melewati jalan penderitaan, dan Ia sekarang hidup sebagai iman besar yang sejati, yang memahami kelemahan kita dan menopang kita di dalam segala hal. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi musuh yang tidak kelihatan, stres, kegelisahan, kekecewaan, atau rasa gagal. Jangan simpan sendiri Bapak Ibu. Lakukanlah seperti Daud, bawa semuanya itu kepada Allah. Dan dalam ketakutan itu, percayalah kepadanya. Ketika takut menyerang, iman bukan menyangkal kenyataan, tapi bersandar pada Tuhan yang tidak berubah. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu segala ketakutan yang tersembunyi di dalam hati kami. Ketika kami dikepung oleh pergumulan,
ajar kami untuk tidak lari daripadamu, tetapi lari kepadamu ya Tuhan. Kami menghadapi berbagai macam pergumulan yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah melalui pergumulan itu, melalui tekanan itu, kami boleh terus bersandar kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena di dalam Kristus kami punya jaminan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau sendiri yang berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami, ketakutan kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.